Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dengan NIM 333320400005 dari Teknik Industri angkatan 2024 dari kelompok 1 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2 modul 6 yang berjudul teori antrian. Soal nomor satu, yaitu restoran cepat saji Ricis yang berlokasi di Bencoolen Mall, Kota Bengkulu, melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada jam makan siang, yaitu antara pukul jam 11 sampai jam 2 siang, jumlah pelanggan yang datang meningkat cukup signifikan karena bertepatan dengan waktu istirahat kerja dan kuliah di sekitar area mall. Pada periode tersebut, restoran yang mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam waktu operasional jam makan siang, diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan adalah 7 orang per jam dan rata-rata laju pelayanan kasir adalah 12 orang per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan kasir, yang B. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yang C. Jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, yang D. Waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, yang E. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan yang F. Waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Untuk soal nomor 2, itu ada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung Pandan menyediakan layanan call center sebagai sarana bagi nasabah untuk memperoleh informasi serta menyampaikan keluhan terkait layanan perbankan. Pada sistem pelayanan call center ini terdapat 2 orang petugas atau 2 server yang melayani panggilan nasabah secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah adalah sebesar 8,27 pelanggan per jam, sedangkan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah 22,85 pelanggan per jam. Pola kedatangan panggilan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sementara waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentukan yang A. Tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan, yang B. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yang C. Jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, yang D. Waktu rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, yang E. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan yang F. Waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Oke, di sini saya akan mengerjakan nomor satu menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Yang pertama itu kita ke File, lalu pilih New Project, lalu pilih Existing Directory, habis itu pilih foldernya, lalu kita bisa klik di sini untuk membuat script baru atau bisa langsung memakai shortcut Ctrl+Shift+N. Di sini saya sudah menuliskan untuk sintaksnya. Yang pertama itu kita menginstal package dulu, itu namanya queuing, itu sintaksnya digunakan untuk menginstal yang package queuing yang berfungsi untuk melakukan perhitungan model antrian. Kemudian kita mengaktifkan package dengan cara library queuing. Kemudian kita menginput data yang ada di soal tadi. Yang pertama itu ada servernya. Karena cuma ada satu kasir, itu maka server cuma satu. Kemudian tadi lambdanya diketahui di soal itu 7 orang per jam dan mu-nya itu 12 orang per jam. Lalu kita mengecek data inputnya dengan sintaks sebagai berikut. Lalu kita membuat model antriannya dengan sintaks sebagai berikut. Sintaks ini digunakan untuk membentuk model antrian berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian kita menampilkan hasilnya. Pertama kita running dulu. Lalu kita mengaktifkan package-nya. Lalu kita menginput data. Lalu kita mengecek data input. Lalu kita membuat model antrian. Lalu kita menampilkan hasilnya. Nah, di sini langsung kelihatan ada lambda, ada RO, PO, LQ, WQ, XL, WQQ, dan LQQ.
Nah, untuk interpretasinya, yang pertama itu, yang ditanya itu kan tingkat intensitas penggunaan kasir atau R0, RO. Itu tuh bernilai 0,5833 atau 58,33%. Yang artinya kasir sibuk melayani pelanggan selama 58,33% dari waktu operasionalnya. Kemudian ada probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0. Itu tuh bernilai 0,41666667 atau 41,67%. Yang artinya probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem adalah sekitar 41,67%. Kemudian ada jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, itu tuh yang ini, yang L, itu rata-rata pelanggan dalam sistem itu 1,4 orang, yang nilainya mencakup pelanggan yang sedang menunggu dan pelanggan yang sedang dilayani oleh kasir. Lalu ada rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau WS. Di sini tulisannya W, itu adalah 0,2. Yang mana rata-rata waktu pelanggan berada di dalam sistem adalah 0,2 jam atau sekitar 12 menit. Waktu tersebut mencakup waktu menunggu dalam antrian dan juga waktu pelayanan. Kemudian yang E, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian. Itu adalah LQ yang bernilai 0,816667 atau 81,67%. Yang dimana rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian adalah sekitar 0,82 orang jika dibulatkan. Yang dimana artinya antrian pada restoran relatif pendek karena rata-rata pelanggan yang menunggu kurang dari 1 orang. Kemudian yang F, itu ada waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. Itu 0,116667, yang dimana rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam antrian adalah 0,1167 atau sekitar 7 menit sebelum mendapatkan pelayanan dari kasir. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis model Oke, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan nomor 1 menggunakan software POM-QM. Pertama, kita buka dulu POM-QM-nya. Lalu kita pilih modul, kemudian pilih waiting lines, kita pilih new. Di sini kita pilih yang MM1 karena ini nomor 1 ini single channel, single fase. Yes. Oke. Lalu kita masukin aja yang diketahui lambda sama mu-nya ini dari soal. Di sini kan lambdanya 7, sedangkan mu-nya adalah 12. Lambdanya 7, ini 12. Lalu bisa langsung kita solve aja. Nah, di sini langsung bisa dilihat, di sini ada average server utilization-nya, kemudian ada average number in queue, average number in the system, average time in the queue, dan average time in the system. Di sini ada 0,58, 0,82, 1,4, 0,12, dan 0,2. Ini sekitar 7 menit, sama ya kayak tadi yang di RStudio, ini 7. Kemudian ada 1,4 juga. Dan ini average time system itu 12. Di sini juga ada graph of probabilities-nya juga. Dan juga ada table of probabilities-nya. Yang dimana kesimpulannya itu tuh berdasarkan hasil analisis model antrian MM1 ini, sistem pelayanan pada restoran Richeese ini masih tergolong cukup baik karena tingkat utilisasinya itu hanya sebesar 0,58 atau 58%, dan rata-rata waktu tunggunya itu sekitar 7 menit. Selain itu, rata-rata pelanggan dalam antrian juga kurang dari 1 orang, sehingga antrian tidak terlalu panjang dan pelayanan masih mampu menangani kedatangan pelanggan dengan cukup efektif. Oke, lanjut. Ini saya akan mengerjakan nomor 2 menggunakan software RStudio. Sama seperti tadi ya, untuk nomor 2 itu kita udah nginstal package dan juga mengaktifkan package-nya. Yang pertama tuh menginput datanya dulu, kan diketahui di soal itu
Nomor 2 itu ada 2 orang petugas atau 2 orang server yang melayani call center-nya ini. Maka di sini servernya itu ada 2. Kemudian untuk lambdanya sendiri itu adalah rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah itu 8,27 dan MIU-nya itu rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center-nya sebesar 22,85. Kemudian kita mengecek data inputnya, lalu kita membuat model antrian dengan sintaks sebagai berikut, kemudian kita menampilkan hasilnya. Ini bisa kita running. Nah, di sini udah kelihatan semua nih R0, P0, LQ, WQ, XL, WQQ, dan juga LQQ. Yang dimana untuk tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan itu adalah R0 atau RO, sorry maaf, yang dimana tingkat utilisasi sistem pelayanan itu sebesar 0,1809628 atau sebesar 18,1%, yang artinya kedua petugas call center ini hanya sibuk melayani pelanggan sekitar 18,1% dari total waktu operasionalnya. Hal ini menunjukkan kapasitas pelayanan masih sangat longgar. Kemudian yang B itu ada probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0 itu sebesar 0,6935334, yang dimana probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem sebesar 69,35%, yang artinya terdapat kemungkinan cukup besar bahwa call center ini berada dalam kondisi kosong atau panggilan masuk. Kemudian yang C itu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS. Untuk di sini itu L sebesar 0,37479 atau 37,4%. Itu rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem sekitar 0,37 pelanggan. Nilai ini mencakup pelanggan yang menunggu maupun yang sedang dilayani oleh petugas call center-nya. Lalu yang D ada waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS. Di sini itu W itu sebesar 0,04524535, yang dimana rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem adalah 0,0452 jam atau sekitar 2,71 menit. Waktu ini termasuk waktu menunggu, sudah termasuk waktu menunggu dan juga waktu saat pelayanan. Kemudian yang E ada jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ itu sebesar 0,01225344. Itu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian hanya sekitar 0,012 orang. Hal ini menunjukkan bahwa antrian pada sistem call center ini tuh hampir tidak terjadi kepadatan karena kapasitas pelayanannya sangat memadai. Kemudian yang terakhir itu ada waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ itu sebesar 0,00148164. Itu rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam antrian sebesar 0,0148 itu atau sekitar 0,089 menit, yaitu sekitar 5 detik sebelum dilayani oleh petugas. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengerjakan nomor 2 menggunakan software POMQM. Pertama kita ke POMQM dulu. Lalu kita pilih sama seperti tadi modul, lalu ke waiting lines, pilih yang MMS. Soal 2. Nah, ini juga sama, kita bisa langsung masukin aja lambda, mu, dan juga servers yang diketahui di soal. Servernya itu kan tadi ada 2, karena ada 2 call center. Kemudian untuk lambdanya itu 8,27 dan mu-nya itu 22,85. 8,27 dan 22,85. 22,85. Langsung bisa kita solve aja. Nah, di sini bisa kelihatan semua untuk average server utilization, average number in queue, average number in the system, average time in the queue, dan average time in the system. Di sini bisa kita lihat average server utilization itu 0,18, average number in the queue-nya atau number di antriannya itu 0,1,
Kemudian number in the system itu 0,37, kemudian rata-rata waktu di antrian itu, oh sini bisa diperbesar lagi. Nah, 0,001482 dan average time in the number itu 0,045245 seperti itu. Yang dimana kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis model antrian MMC ini, sistem pelayanan call center Bank Sumsel Babel memiliki performansi yang baik. Tingkat utilization server hanya sebesar 18,1%, sehingga petugas masih memiliki kapasitas pelayanan yang cukup besar. Selain itu, waktu tunggu pelayanan sangat singkat, yaitu sekitar 5 detik, sehingga nasabah dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat dan juga efisien. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan tugas mingguan shift 2 modul 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.